Ya, selamat pagi, kembali bersama saya Fandri Entimanaya dalam program Mutiara Iman. Dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran, dan setiap orang yang mendengar kiranya dapat memahami apa yang kami baca dan kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan kita pagi ini adalah di dalam Lukas pasal yang pertama, Lukas 1, ayat 39 sampai 45. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara dan saudara-saudara bisa mengikutinya dari tempat masing-masing. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Maria dan Elisabet. Demikianlah firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yudea. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan ini adalah pembacaan yang sangat populer. Dan saya kira banyak di antara kita yang sudah sering membaca bagian ini. Bahkan mungkin beberapa di antara Anda sudah pernah mendengarkan khotbah yang diambil dari bagian ini, atau mungkin beberapa di antara Anda sudah pernah mengkhotbahkan bagian ini. Tetapi mungkin kita perlu memerhatikan beberapa hal yang sangat penting yang akan memberikan kita pelajaran, yang harusnya membuat kita semakin kagum dengan Tuhan, dengan cara kerja Tuhan. Nah, kisah ini menceritakan tentang pertemuan dua wanita yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di dalam dunia, Maria dan Elisabet. Kita tahu bersama bahwa Maria adalah wanita yang dipilih oleh Tuhan, di mana Tuhan datang ke dalam rahimnya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini melalui rahim seorang perempuan. Satu kebanggaan untuk perempuan bahwa Tuhan memilih kaum wanita untuk dia datang ke dalam dunia. Kemudian ada Elisabet. Kita tahu bersama juga bahwa Elisabet adalah seorang wanita yang luar biasa, karena melalui rahimnya lah datang seorang yang sangat penting, orang yang membuka jalan untuk Kristus. Dia adalah Yohanes Pembaptis, bahkan dialah yang membaptis Tuhan Yesus. Nah, kita tahu bersama bahwa Maria dan Elisabet adalah dua wanita yang memiliki hubungan saudara. Nah, menarik di sini kita melihat bahwa Maria, dia berjalan mengikuti satu jalan ke pegunungan di kota Yehuda, dan di sanalah dia bertemu dengan Zakaria dan Elisabet. Zakaria adalah suami dari Elisabet, dan dia adalah ayah dari Yohanes Pembaptis. Pada bagian sebelumnya Anda bisa membaca dan menemukan bahwa Yohanes Pembaptis adalah anak yang sangat dinantikan, karena Elisabet adalah perempuan yang terkenal mandul, tetapi Tuhan membuka kandungannya dan dia memberikan Yohanes Pembaptis untuk keluarga ini. Nah, pada waktu Maria datang ke rumah Elisabet, Elisabet tentu saja sangat terkejut. Kenapa dia sangat terkejut? Karena Maria ada di rumahnya. Nah, pertanyaannya, kenapa lagi dia terkejut ketika Maria ada di rumahnya? Karena dia tahu bahwa Maria adalah wanita yang luar biasa. Bahkan mungkin Elisabet berpikir, Maria adalah wanita yang paling penting, wanita yang sangat-sangat istimewa, karena di dalam perutnya ada seorang yang sedang ditunggu-tunggu pada waktu itu, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus. Dan itu sebabnya Maria pada waktu datang ke rumah Elisabet, Elisabet mengatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Jadi ada pujian yang diberikan oleh Elisabet kepada Maria, karena Maria adalah perempuan, satu-satunya perempuan yang melaluinya Tuhan datang ke dalam dunia. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa di antara semua perempuan, engkaulah yang diberkati, engkaulah yang paling diberkati. Dan diberkati juga buah rahimmu, karena Yesus Kristus adalah yang ditunggu-tunggu oleh dunia. Siapakah aku? Ini merupakan satu keheranan. Siapakah aku sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Saudara, coba Anda bayangkan jika ada satu orang yang sangat berpengaruh,
satu orang yang punya jabatan yang sangat penting tiba-tiba mengunjungi rumah Anda. Katakanlah ada seorang pejabat atau mungkin ada seorang pemimpin yang sangat dihormati oleh dunia tiba-tiba muncul di dalam rumahmu, memberikan salam kepadamu dan ingin bertemu dengan kamu. Seperti apa kira-kira perasaanmu? Coba bayangkan jika Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, tiba-tiba muncul di pintu dapurmu dan kemudian menyapamu dan ingin berbincang dengan kamu. Saya yakin kamu akan merasa sangat terhormat. Kamu mungkin akan mengambil handphonemu, ya, mengabadikan momen itu dan memostingnya di semua media sosialmu supaya orang-orang tahu bahwa ada orang penting yang datang ke rumahmu, ada orang yang istimewa mau bertemu dengan kamu. Begitu juga mungkin perasaan dari Elizabeth. Dia sangat-sangat senang karena ada seorang wanita yang di dalam rahimnya ada juru selamat datang ke rumahnya. Luar biasa. Siapakah aku? Ya, Elizabeth mau menyampaikan kepada Maria bahwa dia merasa sangat terhormat dengan kehadiran Maria. Saudara, ini memberikan satu pelajaran yang sangat penting kepada kita, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan adalah orang yang harusnya berbangga. Karena apa? Karena dengan segala keterbatasan, kekurangan kita, Tuhan mau memilih kita, Tuhan mau datang untuk kita. Saya percaya bahwa juru selamat bukan hanya datang kepada Elizabeth, juru selamat bukan hanya datang kepada bangsa Israel, juru selamat datang kepada kita, juru selamat datang untuk Anda dan saya. Sehingga kita harus merasa bangga, merasa bahagia, merasa terhormat, karena juru selamat mau jauh-jauh datang kepada kita. Dan ini memang adalah keunikan iman Kristen, bahwa Allah lah yang mencari manusia. Allah lah yang mencari manusia, bukan kita yang mencari Allah. Itu sebabnya ada seorang teolog yang mengatakan bahwa Tuhan itu seperti seekor anjing pemburu yang mencari, menemukan, mencoba menemukan dengan gigih apa yang sedang dicarinya. Jadi kita belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berinisiatif. Di sini kita menemukan bahwa inilah yang membuat iman Kristen berbeda. Bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah lah yang mencari manusia. Dan Tuhan datang melalui rahim seorang perempuan bernama Maria, dan Maria mengunjungi Elizabeth. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dengan program Mutiara Iman, masih dengan saya Fandri Entimanaya. Melanjutkan apa yang sudah kita bahas, bahwa Maria mengunjungi Elizabeth, dan Elizabeth merasa sangat terhormat karena yang datang mengunjunginya adalah seorang wanita istimewa. Dari jutaan, miliaran manusia yang ada di dalam dunia ini, Tuhan memilih seorang bernama Maria untuk datang ke dalam dunia. Meskipun kita tahu bersama bahwa di dalam perut Elizabeth pun ada sosok yang sangat penting, yaitu Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis lah yang membuka jalan untuk Tuhan Yesus datang. Sebelum Yesus menyatakan diri di depan publik, Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Yohanes Pembaptis menjadi pembuka jalan dan dia memiliki banyak sekali pengikut. Bahkan Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa di antara semua nabi tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Jadi Yohanes bukan sosok yang main-main. Dia adalah sosok yang membaptis Tuhan Yesus, bahkan menjadi saksi peristiwa yang begitu ajaib. Tetapi menariknya, dengan segala hal yang Yohanes miliki, Yohanes tidak menganggap dirinya jauh lebih penting dari yang lain. Yohanes tidak menganggap dirinya lebih besar dari yang lain. Yohanes tidak menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain. Bahkan ketika dia berhadapan dengan Tuhan Yesus, dia katakan apa? "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Jadi keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita seharusnya membuat kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang rendah. Ketika keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita harusnya membuat kita semakin sadar bahwa kita adalah hamba. Keistimewaan tidak harusnya membuat kita merasa kita lebih hebat dari yang lain dan mendorong kita untuk menguasai, bahkan memanipulasi. Keistimewaan harusnya membuat kita sadar bahwa ternyata Tuhan mau memakai kita, dan dengan kerendahan hati kita mau bersyukur kepada Tuhan. Inilah yang ada pada Elizabeth, inilah yang ada di dalam diri Maria, ini juga yang ada di dalam diri Yohanes Pembaptis. Jadi dari satu peristiwa ini kita melihat ada 3 orang yang memberikan teladan kepada kita. Nah, menarik sekali, setelah pertemuan mereka itu, Maria membuat satu pujian yang nanti Anda bisa baca pada bagian selanjutnya. Setelah ayat 45, ada ayat 46 sampai ayat 56 berbicara tentang nyanyian Maria. Nah, apa yang dapat kita pelajari di sini? Kita melihat yang pertama, Maria adalah sosok yang sangat rendah hati. Kenapa? Karena dia yang mengunjungi Elizabeth.
Saudara, mungkin ini terkesan seperti informasi saja, tetapi ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Kenapa Maria yang datang ke rumah Elisabet? Maria bisa saja mengirimkan sebuah surat atau menitip pesan kepada seseorang untuk datang ke rumah Elisabet, supaya Elisabet yang datang ke rumahnya. Bukankah ya secara sederhana, secara kasat mata kita dapat melihat bahwa Maria adalah sosok yang jauh lebih penting. Benar bahwa di dalam perut Elisabet ada sosok Yohanes Pembaptis, tapi di dalam perut Maria ada Yesus Kristus. Siapa yang lebih besar, Yesus Kristus dengan Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis bahkan mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Biarlah ia semakin besar dan aku semakin kecil. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana dunia memandang, Maria jauh lebih besar dari Elisabet. Tetapi Maria tidak memerintahkan Elisabet datang ke rumahnya. Kalau Anda adalah seorang pemimpin, Anda adalah seorang atasan, Anda adalah seorang bos, apakah Anda akan datang ke rumah anak buah Anda atau Anda akan memerintahkan anak buah Anda datang ke rumah Anda? Saya sangat yakin, mungkin tidak semua, tapi mayoritas pemimpin, mayoritas bos, mayoritas orang besar akan memerintahkan orang kecil bawahannya untuk datang ke rumahnya. Kenapa? Karena dia merasa dirinya jauh lebih besar dari orang-orang itu. Tetapi kita melihat Maria tidak. Mari kita belajar dari Maria. Dia yang datang ke rumah Elisabet. Dia tidak mengatakan, "Hei Elisabet, kamu orang kecil dibanding saya. Oke, kamu punya Yohanes Pembaptis, tapi aku punya Yesus loh. Yang ada di dalam perutku ini adalah Dia yang menciptakan alam semesta ini. Bahkan yang ada di dalam perutku inilah yang menciptakan kita semua. Jadi kamu yang harus datang?" Tidak, Maria tidak seperti itu. Maria berbeda, Maria yang datang. Saudara, ini memberikan pelajaran yang sangat berharga, bahwa keistimewaan harusnya membuat kita itu berinisiatif. Maria punya satu keistimewaan, dan Maria berinisiatif. Saudara, cinta itu inisiatif, kasih itu inisiatif. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, golden rule yang sangat terkenal dalam Matius pasal yang ke-7. Kalau kamu mau orang memperlakukan hal ini kepadamu, lakukanlah kepada orang lain hal itu. Jadi apapun yang kamu mau orang lakukan kepadamu, kamu lakukan. Mari kita inisiatif. Kenapa kita tidak melakukan hal baik lebih dulu? Kenapa kita mengharapkan orang lebih dulu melakukan hal baik kepada kita? Kenapa kita tidak berinisiatif? Bukankah kita belajar dari Tuhan? Tuhan yang berinisiatif. Itu sebabnya ada seorang hamba Tuhan yang pernah membimbing saya mengatakan bahwa kasih Allah itu bersifat inisiatif. Kasih manusia bersifat reaktif. Jadi kita bisa mengasihi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi. Kasih kita itu bersifat reaktif. Kasih kita itu adalah reaksi kita terhadap kasih Allah yang sudah lebih dulu nyata. Tidak pernah kasih Allah itu mengikuti kasih manusia. Kasih Allah selalu lebih dulu. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, bukan kita yang mengasihi Allah, melainkan Allah yang lebih dulu mengasihi kita, memberikan anaknya sebagai korban tebusan untuk kita. Jadi kasih Allah sudah nyata kepada kita jauh sebelum kita bereaksi terhadap kasihnya itu. Saudara, kalau hari ini Anda bisa memberi kepada orang lain, itu karena Anda sudah diberi. Itu sebabnya berkali-kali saya menolak kata-kata yang bilang, mari kita memberi supaya kita diberkati. Mari kita memberi supaya kita diberi. No, itu salah. Memberilah bukan supaya Anda diberi, justru pertama-tama memberilah karena Anda sudah diberi. Jadi kita memberi karena kita punya. Saya sangat yakin Anda bisa memberi justru karena Anda sudah memiliki. Nah, kenapa Anda sudah memiliki? Itu berarti karena Anda sudah diberi lebih dulu. Kenapa Anda bisa memberikan sejumlah uang kepada orang miskin? Tentu saja karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan uang kepada Anda. Anda tidak bisa memberi sesuatu yang Anda tidak punya. Kalau Anda bisa memberi ilmu kepada orang lain, itu karena Anda sudah lebih dulu menerima ilmu dari orang lain. Anda sudah lebih dulu belajar dari orang lain. Kalau Anda bisa memberikan tenaga Anda kepada orang lain, itu karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan kekuatan kepada Anda. Jadi selalu ingat bahwa Tuhanlah yang lebih dulu memberi. Dan pada waktu kita memberi, sebenarnya kita hanya memberikan apa yang Tuhan berikan lebih dulu kepada kita. Jadi sekali lagi bahwa kasih Tuhan itu bersifat inisiatif dan kasih kita bersifat reaktif. Tidak ada di antara kita yang lebih dulu mengasihi Allah. Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Bahkan dari kisah ini kita tahu Allah yang mencari manusia. Keunikan iman Kristen ada di sini. Allah yang mencari manusia, bukan kita yang mencari Allah. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus dengan sangat tegas, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua menyakiti Allah, melukai Allah, melecehkan kekudusannya. Tetapi Allah dengan penuh kasih, dengan cintanya yang menggebu-gebu, datang untuk mencari kita. 2000 tahun yang lalu dia datang ke Bethlehem melalui rahim seorang perempuan muda untuk mencari kita. Dan itulah yang kita terus peringati, kan. Ingat bahwa Allah adalah Allah yang mencari manusia.
Dan inilah yang membuat Maria belajar. Saya percaya Maria melakukan satu perenungan yang mendalam tentang ini. Dia belajar bahwa oke, Allah yang mencari saya. Jika Allah yang maha besar itu mau datang ke dalam perutku yang kecil ini, ke dalam rahimku yang kecil ini, melalui aku manusia yang lemah ini, penuh dengan keterbatasan ini, kenapa aku yang lemah ini sombong? Kenapa aku yang lemah ini harus menganggap diri lebih penting dari Elizabeth? Kalau Tuhan mau datang kepada aku, maka aku juga harusnya tidak sombong, tidak punya alasan untuk tidak datang ke rumah Elizabeth. Kalau Tuhan yang maha besar itu mau datang kepada aku yang kecil ini, kenapa aku yang kecil ini harus sombong sehingga aku harus menganggap Elizabeth yang harus datang kepadaku? Allah berinisiatif dan Maria belajar dari situ. Maria datang ke rumah Elizabeth. Maria belajar bahwa kalau Tuhan yang maha besar itu mau lebih dulu mengasihi kita, maka kita juga yang kecil ini harus mau mengasihi orang lain. Saya punya kisah tentang ini. Suatu kali ada seorang yang menceritakan kepada teman saya, berkata bahwa saya tidak menyapa dia pada waktu kami bertemu di satu tempat. Nah, pada waktu mendengar itu saya heran karena saya tidak ingat pernah bertemu dengan dia. Dan saya tanya ke teman saya itu, memangnya kapan kami ketemu? Dia bilang, saya juga lupa. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan orang yang mengatakan itu. Saya langsung ketemu dengan dia dan saya tanya, Pak, apakah kita pernah ketemu? Dia bilang, ya. Dia tentu saja dengan ekspresi kaget karena saya tiba-tiba bicara ke dia, Pak, kalau kita pernah ketemu dan pada waktu itu saya tidak menyapa, maka saya bisa pastikan bahwa saya tidak melihat Bapak. Saya tidak melihat Bapak. Dan Bapak itu bilang, oh, tidak melihat saya. Saya bilang, ya. Pertanyaan saya adalah, kenapa Bapak tidak menyapa saya lebih dulu? Saudara, mari kita inisiatif. Mari kita inisiatif. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dalam program Mutiara Iman, masih bersama saya Fandri Entimanaya. Jadi kita sudah membahas tentang Maria, tentang Elizabeth, tentang Yohanes Pembaptis, dan tentu saja tentang Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan yang berinisiatif datang ke dalam dunia, Maria belajar darinya, Maria berinisiatif untuk datang ke rumah Elizabeth. Dan ada pelajaran penting lain juga yang bisa kita lihat. Para ahli melihat bahwa perenungan Maria membawanya pada satu kesimpulan yang luar biasa itu karena ada beberapa hal yang ia pertimbangkan. Ingat bahwa secara usia, Yohanes Pembaptis lebih tua dari Yesus sebagai manusia. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa pada waktu Maria datang ke rumah Elizabeth, perut Elizabeth lebih besar dari perut Maria. Dan itu tentu saja membuat Maria berpikir bahwa akan lebih sulit bagi Elizabeth datang ke rumah saya ketimbang saya yang datang ke rumah Elizabeth. Nah, ini memberikan pelajaran yang berharga. Apa pelajarannya? Bahwa Maria mempertimbangkan kelemahan orang lain, mempertimbangkan kesulitan orang lain. Adalah sangat penting bagi setiap orang untuk mempertimbangkan kesulitan orang lain. Seringkali kita membuat semacam oversimplifikasi, menganggap persoalan orang itu sama dengan persoalan kita. Saudara, kalau Anda bisa, orang lain belum tentu bisa. Dan saya kira ini juga memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita menghadapi anak-anak kita. Seringkali ada orang tua yang bilang, kok anak itu bisa, kenapa kamu tidak bisa? Saya percaya bahwa setiap orang unik. Mungkin apa yang anakmu tidak bisa dan orang lain bisa, sebaliknya. Ada yang anak orang lain tidak bisa, anakmu bisa. Ada banyak hal yang kita tidak bisa, orang lain bisa, dan sebaliknya. Orang lain tidak bisa, kita malah bisa. Saudara, setiap orang itu unik. Dan kita lihat, Maria melihat bahwa Elizabeth itu punya kesulitan. Perut Elizabeth lebih besar dari perutnya, dan itu sebabnya dia memutuskan untuk datang. Yang kuat menanggung yang lemah. Sekali lagi, dari mana Maria belajar ini? Saya percaya Maria belajar ini dari sosok yang ada di dalam rahimnya. Allah yang maha tinggi tahu bahwa manusia tidak mampu menanggung dosa. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang dapat membayar keselamatan jiwa kita dengan amal kebaikan kita. Tidak ada. Tidak ada keselamatan tanpa pertumpahan darah. Dan darah yang harus tertumpah adalah darah yang kudus. Itu sebabnya Allah datang ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan menanggung apa yang seharusnya Anda dan saya tanggung. Seharusnya Anda dan saya lah yang digantung di atas kayu salib itu. Seharusnya Anda dan saya lah yang menggunakan mahkota duri itu. Seharusnya Anda dan saya lah yang ditelanjangi. Seharusnya Anda dan saya lah yang dicaci maki. Seharusnya Anda dan saya lah yang dipermalukan. Seharusnya Anda dan saya lah yang menanggung dosa itu. Tetapi Kristus dengan kasih-Nya datang ke dalam dunia dan menanggung apa yang harusnya engkau dan aku tanggung. Kenapa? Karena yang kuat mau menanggung yang lemah.
Dari situ Maria belajar. Jika Allah yang maha besar, jika Allah yang maha tinggi itu mau menanggung dosa-dosa kita, kenapa aku tidak mau menanggung kesulitan yang saat ini Elizabeth sedang alami? Saudara, mari kita menanggung yang lemah. Teman-teman yang mungkin secara ekonomi lebih mapan, Anda bisa cari. Ada begitu banyak orang di samping rumah Anda mungkin yang membutuhkan pertolongan. Anda bisa datang kepada orang-orang yang sakit dan mendoakan mereka. Saya tidak katakan bahwa pertolongan itu selalu melulu tentang uang. Anda bisa datang dan merangkul orang lain, mendoakan mereka, itu adalah pertolongan. Anda bisa berbicara, Anda bisa duduk dan mendengarkan. Ada banyak orang yang mungkin tidak butuh uang, yang mereka butuh adalah teman, mereka mau didengarkan. Saudara, yang kuat harus menanggung yang lemah. Dan kita juga belajar bahwa kita harus menjadi orang yang mau untuk berkorban. Kita harus jadi orang yang mau untuk berinisiatif. Mungkin apa yang Anda lakukan adalah sesuatu yang tidak dilihat oleh banyak orang. Mungkin apa yang Anda lakukan adalah sesuatu yang tertutup di ruang sempit. Tetapi sangat penting bagi kita untuk tahu bahwa Tuhan melihat. Ada begitu banyak pelayan di dalam gereja yang mungkin mau melayani ketika mereka dilihat oleh banyak orang. Saya selalu berdoa. Saya selalu mau melatih diri saya untuk mengambil pelayanan yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Karena Tuhan maha melihat. Tuhan maha melihat. Dan selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, harusnya membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Hari ini ada begitu banyak orang yang mungkin berdiri di belakang panggung, sama seperti acara ini. Anda melihat saya dan berpikir saya telah memberkati Anda, tapi tahukah Anda bahwa ada 3 orang di depan saya yang tidak Anda lihat? Mereka juga bekerja untuk ini dan saya percaya Tuhan memperhitungkan apa yang mereka lakukan dan itu berdampak untuk Anda. Suatu kali saya membuat satu seminar dan di dalam seminar itu saya mendapatkan apresiasi yang besar karena membawa satu topik yang sangat berdampak untuk masa itu. Dan orang-orang memuji saya, memberikan apresiasi, dan saya katakan bahwa acara itu tidak akan terlaksana jika Tuhan tidak bekerja, dan Tuhan bekerja melalui orang-orang yang ada di belakang panggung. Ada ibu-ibu yang sibuk untuk acara itu, ada orang-orang yang bekerja luar biasa, banting tulang untuk acara itu dapat terwujud, dan hanya saya yang mendapatkan apresiasi. Saya tidak mau. Saya mengajak mereka semua berdiri di depan, dan saya ingin mereka semua mendapatkan apresiasi. Saudara, juru selamat kita adalah Tuhan Yesus. Juru selamat kita adalah Tuhan Yesus. Tapi mari kita berikan apresiasi kepada seorang bernama Maria, karena melalui dialah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Saya tidak katakan bahwa Maria harus kita sembah, tidak. Saya tidak punya pandangan seperti itu. Saya percaya Maria harus kita hormati sama seperti kita menghormati Elizabeth, kita menghormati yang lain. Dan untuk teman-teman yang adalah wanita, ingat bahwa perempuan adalah makhluk yang istimewa, karena melalui perempuanlah Tuhan datang ke dalam dunia. Melalui perempuanlah Tuhan datang ke dalam dunia. Karena saya harus menyampaikan ini karena sangat penting. Dalam budaya kita ada banyak orang yang meremehkan wanita, menganggap wanita adalah makhluk kelas 2. Itu salah. Itu salah. Tuhan bisa datang dengan berbagai macam cara, tapi dia memilih rahim seorang wanita. Tanda bahwa wanita adalah makhluk yang istimewa. Bukan hanya Maria, tapi juga Maria Magdalena. Kita tahu bahwa saksi pertama dari kebangkitan Kristus adalah seorang wanita. Tuhan bisa memilih Petrus, dia bisa pilih Yakobus, dia bisa pilih yang lain. Tapi kenapa dia memilih Maria Magdalena? Tuhan juga mengasihi wanita. Mari kita belajar dari kisah ini, kisah yang sangat ajaib ini. Nah, saudara-saudara, kesimpulannya adalah bahwa tidak pernah kebaikan manusia mendahului kebaikan Allah. Kebaikan Allah selalu mendahului kebaikan manusia. Yang kedua, kasih selalu mau berkorban. Kasih tanpa pengorbanan adalah kasih yang palsu. Kalau Anda bertanya kepada saya, apa yang membuat saya terpesona kepada Tuhan Yesus? Saya bisa memberikan daftar yang kalau kita tulis kita membutuhkan ribuan ton kertas. Tapi satu mungkin yang paling menonjol adalah saya kagum karena Kristus adalah Allah yang mengasihi. Allah yang berkuasa ditawarkan juga dalam worldview atau gagasan dunia yang lain. Allah yang menguasai, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Ya, itu ditawarkan juga dalam wawasan dunia yang lain. Tetapi Allah yang mau berkorban hanya dapat Anda temukan di dalam iman Kristen. Yesus Kristus adalah Allah yang berkorban. Yesus Kristus adalah Allah yang melayani. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa you can give without loving, but you cannot love without giving. Engkau bisa memberi tanpa mengasihi, tapi engkau tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Apa yang bisa Anda beri? Apa yang bisa Anda beri? Ada banyak hal yang bisa Anda beri. Anda bisa berikan tenaga Anda bisa berikan pemikiran Anda bisa berikan ide gagasan Anda bisa berikan uang Anda bisa berikan banyak hal. Ada banyak hal yang bisa Anda beri. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dulu memberi. Jadi mari kita berkorban, mari kita memberi,
Mari kita berinisiatif, mari kita melihat bahwa setiap orang punya tanggung jawab. Sekali lagi, Tuhan sudah lebih dulu. Maria meneladaninya. Anda dan saya juga harus. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Kita ambil waktu, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan firman Tuhan ini. Kami mendapatkan pelajaran yang berharga. Tuhan yang Maha Tinggi mau datang ke dalam dunia untuk menjumpai kami. Dan Maria belajar dari itu dan kami juga mau Tuhan. Terima kasih untuk kedatangan-Mu ke dalam dunia. 2000 tahun yang lalu Engkau datang dan Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus kami. Jika kami percaya, kami diselamatkan. Itulah kasih karunia yang ajaib itu. Dan kami harus terima itu dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati kami semua. Amin.